Isu panas kembali mengguncang panggung Proliga 2026. Kali ini sorotan tajam mengarah ke tubuh Jakarta Pertamina Enduro yang disebut-sebut sedang menyiapkan langkah besar jelang babak Final Four. Situasi ini bukan sekadar rumor biasa. Aroma perombakan skuad tercium semakin kuat setelah performa tim dinilai naik turun sepanjang putaran reguler. Publik bertanya-tanya, apakah ini strategi jenius atau justru perjudian beresiko tinggi? Sepanjang musim reguler, JPE memang menunjukkan dua wajah berbeda. Di satu sisi, mereka mampu tampil dominan dan memukul mundur lawan dengan skor telak. Namun di sisi lain, inkonsistensi di momen krusial membuat posisi mereka sempat goyah. Tekanan supporter membesar, kritik berdatangan, dan manajemen pun tidak tinggal diam. Bos besar JPE dikabarkan langsung turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Dua pemain disebut resmi dilepas jelang fase paling menentukan musim ini. Meski belum diumumkan dalam konferensi pers terbuka, sinyal perpisahan makin jelas terlihat dari absennya beberapa nama dalam sesi latihan tertutup. Nama pertama yang santer dibicarakan adalah sang setter utama, Tisha Amalia. Performa Tisha dinilai belum cukup stabil dalam laga-laga tekanan tinggi. Distribusi bola yang kadang terbaca lawan membuat variasi serangan terasa monoton. Tak hanya itu, pemain asing Salas juga dirumorkan tak lagi masuk dalam rencana tim untuk babak Final Four. Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan supporter. Ada yang kecewa karena perubahan dilakukan terlalu dekat dengan fase genting. Namun ada pula yang mendukung penuh langkah tegas manajemen demi ambisi mengangkat trofi musim ini. Lalu muncul satu nama besar yang langsung membuat publik heboh, Yom Hye-son. Setter asal Korea Selatan itu dikabarkan masuk radar utama JPE. Yom dikenal sebagai pengatur serangan dengan visi permainan tajam dan jam terbang internasional tinggi. Kecepatan distribusi bolanya dianggap mampu meningkatkan tempo permainan JPE yang selama ini dinilai kurang variatif. Jika transfer ini benar terjadi, duet Yom dengan Megawati Hangestri Pertiwi bisa menjadi kombinasi paling mematikan di Final Four nanti. Megawati yang saat ini masih menjadi andalan lini serang, tentu akan diuntungkan dengan suplai bola cepat dan akurat. Serangan dari posisi 2, quick attack hingga back attack berpotensi lebih hidup. Sumber internal klub bahkan membocorkan bahwa target manajemen sangat jelas, juara. Tidak ada kompromi. Perubahan bukan sekadar tambal sulam, melainkan perombakan struktur permainan. Distribusi bola harus naik level, mental bertanding harus lebih solid, chemistry tim dibangun ulang sejak awal. Selain Yom, satu nama asing tambahan juga disebut-sebut tengah didekati. Identitasnya masih dirahasiakan rapat. Spekulasi berkembang liar. Ada yang menyebut middle blocker Eropa dengan tinggi menjulang, ada pula rumor tentang outside hitter Asia dengan kemampuan servis keras dan receive solid. Jika benar, maka JPE benar-benar ingin tampil total di Final Four. Babak Final Four sendiri selalu menjadi fase paling brutal di Proliga. Tim seperti Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dipastikan tampil tanpa ampun. Begitu juga dengan Jakarta Electric PLN dan Jakarta Popsivo Polwan yang sama-sama memiliki materi pemain berkualitas. Jika Yom benar-benar merapat, tempo permainan JPE akan sangat terasa. Bola-bola cepat akan lebih sering dimainkan. Kombinasi serangan sayap dan middle bisa memecah fokus blok lawan. Megawati yang selama ini kerap mendapat penjagaan ketat, kemungkinan akan lebih leluasa mencetak poin. Namun resiko tetap ada. Mengganti setter jelang Final Four berarti membangun ulang chemistry dalam waktu singkat. Adaptasi menjadi kunci. Kesalahan kecil bisa berujung fatal di laga-laga penentuan. Inilah perjudian terbesar musim ini. Sementara itu, persaingan top skor Proliga 2026 sektor putri juga tak kalah menarik. Hingga akhir babak reguler per 1 Maret, klasemen top skor dipimpin oleh Neriman Osoy dari Jakarta Electric PLN dengan torehan 280 poin. Di posisi kedua ada Anabel Jelika dari Jakarta Livin Mandiri dengan 248 poin. Disusul Annie Mitchem dari Gresik Petrokimia dengan 233 poin. Di tengah dominasi pemain asing, satu nama lokal mencuri perhatian, Megawati Hangestri Pertiwi. Opposite andalan JPE itu berada di posisi 9 dengan koleksi 177 poin.
Ia menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang mampu menembus jajaran 10 besar top skor musim ini. Capaian tersebut membuktikan konsistensi dan daya juangnya di tengah tekanan besar. Peluang Megawati untuk menambah pundi-pundi poin masih terbuka lebar karena JPE lolos ke Final Four. Jika distribusi bola meningkat dengan hadirnya set terbaru, bukan tidak mungkin lonjakan poin akan terjadi. Publik tentu berharap Megawati bisa naik peringkat dan membawa JPE melangkah lebih jauh. Suasana di internal tim kini dipenuhi campuran harapan dan ketegangan. Suporter terbelah antara rasa kehilangan dan optimisme baru. Sebagian percaya perubahan ini adalah langkah visioner. Sebagian lagi khawatir keputusan mendadak justru mengganggu stabilitas tim. Yang jelas, Jakarta Pertamina Enduro tidak ingin sekadar menjadi peserta Final Four. Mereka ingin mengangkat trofi Proliga 2026. Jika duet Yom dan Megawati benar-benar terwujud, peta persaingan bisa berubah drastis. Serangan JPE akan lebih cepat, lebih tajam, dan lebih sulit ditebak. Kini publik tinggal menunggu pengumuman resmi manajemen. Apakah benar Tisha dan Salas resmi out? Apakah Yom Hyeson akan mendarat di Jakarta? Siapa sosok asing misterius yang disiapkan? Satu hal pasti, Final Four Proliga 2026 akan menjadi panggung pembuktian. Bagi JPE ini bukan sekadar laga melainkan pertaruhan reputasi. Apakah langkah berani ini akan menjadi awal kebangkitan besar atau justru menjadi perjudian yang berujung penyesalan? Semua mata kini tertuju pada Jakarta Pertamina Enduro. Drama transfer belum usai dan musim 2026 masih menyimpan banyak kejutan.